萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Gelombang api yang melonjak menyapu turun dari langit. Akhirnya, itu menduduki 1000 kaki diameter dari tanah ke awan. Awan api berwarna 3 yang mengerikan menutupi langit. Pada saat ini, bahkan sinar matahari mengalami kesulitan menembusnya. Gelombang api menyebar dengan cara seperti riak sebelum kecepatannya tiba-tiba melonjak. Seolah-olah energi yang kuat mendorongnya. Itu membawa suara ledakan keras saat menyapu ke cakrawala dengan kecepatan yang sangat cepat. Angin liar dan ganas yang terbawa oleh gelombang api menyapu juga menyebar ke tanah. Segera, orang-orang kulit hitam tentara di luar benteng itu seperti domino yang telah disatukan karena mereka benar-benar jatuh ke tanah dengan suara berisik. Dalam sekejap, suara kacau itu dibebankan ke awan. Itu lama kemudian sebelum mereka nyaris berhasil mengatur formasi mereka dan mengangkat kepala mereka. Mata mereka tumpul dan tenggorokan mereka berguling keras saat mereka melihat awan api tebal di langit. Bahkan seseorang yang sekuat elit Douzong sepertinya tidak akan melakukannya dengan baik dalam menghadapi ledakan api yang mengerikan seperti itu. Para ahli dari 3 sekte di udara terguncang oleh gelombang lotus api menakutkan sampai wajah mereka agak pucat. Mata mereka masih memiliki rasa takut yang tersisa pada saat gelombang api berlalu. Ledakan seperti itu memang terlalu menakutkan. Dua sesepuh Mulan juga saling bertukar pandangan satu sama lain saat ini. Mata mereka agak lega di atas guncangan. Untung Xiao Yan tidak menggunakan teknik Dou yang menakutkan ketika mereka bertarung melawannya. Jika tidak, meskipun mereka memiliki keterampilan 3 binatang buas, sepertinya mereka akan mengalami kesulitan menahan serangan yang menakutkan seperti ini. Tidak heran, anak kecil ini bisa menjadi kepala aliansi Yan. Dia memang memiliki kekuatan. Mereka berdua berbicara dengan lembut sementara mereka menyeka keringat dingin dari dahi mereka sambil merasakan ketakutan yang berlama-lama. Saya bertanya-tanya bagaimana itu Yan Luotian. Namun, dalam menghadapi ledakan energi yang menakutkan ini, dia pasti tidak akan berakhir dalam keadaan baik meskipun dia adalah seorang ahli Douzong. Sejumlah tatapan tak terhitung jumlahnya di medan perang itu berhenti di awan api tebal di langit untuk sesaat. Setelah itu, tatapan itu berbalik ke arah sosok yang masih jatuh di udara. Itu adalah orang yang telah melepaskan serangan mengerikan ini. Hai Bodong, yang baru saja ditarik ke sisi dinding, juga menoleh dan melihat Xiao Yan yang jatuh pada saat ini. Dia segera tertegun sebelum melihat Xiao Ding dan yang lainnya dengan senyum malu. Dia buru-buru membalikkan tubuhnya sekali lagi dan dengan cepat bergegas menuju Xiao Yan. Namun, tubuh yang terakhir tiba-tiba pindah ketika dia mencapai tempat yang tidak jauh dari Xiao Yan. Sayap api di punggung Xiao Yan diperpanjang sekali lagi. Setelah berjuang 2 kali, dia benar-benar sekali lagi berdiri di udara dengan susah payah. Apakah Anda baik-baik saja? Hai Bodong juga menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan masih memiliki kekuatan untuk tetap di udara. Dia bergegas mendekat dan dengan cepat bertanya ketika dia melihat bahwa tubuh Xiao Yan terluka. Xiao Yan mengeluarkan beberapa batuk intens. Meski wajahnya pucat, sepertinya auranya masih cukup stabil. Dia tidak berakhir dalam keadaan di mana bahkan kesadarannya menjadi buram seperti terakhir kali di Misty Cloud Sect. Saya baik-baik saja. Hanya saja saya merasa agak lelah. Energi yang dibuang untuk benda itu terlalu besar. Xiao Yan melambaikan tangannya.
Tindakan ini menarik luka-luka di tubuhnya, menyebabkan dia menghirup udara dingin yang sejuk. Dia mengambil 2 atau 3 botol giok dari cincin penyimpanannya sebelum menjentikkan jarinya. Dia mengeluarkan cairan obat di dalamnya dan menyebarkannya ke luka-luka di tubuhnya. Xiao Yan sekali lagi mengeluarkan beberapa pil obat untuk memulihkan Douki setelah menyelesaikan semua langkah ini. Dia memasukkannya ke mulutnya sebelum mengeluarkan nafas panjang. "Kamu benar-benar nekat." Hai Bodong akhirnya berbicara dengan senyum pahit setelah melihat Xiao Yan menyelesaikan semua tindakannya. Tidak ada pilihan. Itu wajar bahwa seseorang harus membayar harga untuk berurusan dengan seorang elit Douzong. Namun, ini sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan yang terakhir kali. Xiao Yan dengan ceroboh tertawa. Hai Bodong hanya bisa tertawa ketika mendengar tanggapannya. Namun, dia harus mengakui dalam hatinya bahwa Xiao Yan jauh lebih baik bila dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Pada saat itu, jika konstitusi Xiao Yan belum begitu kuat dan dia adalah seorang alkemis yang tahu bagaimana menggunakan obat yang benar, luka yang menakutkan yang Xiao Yan terima akan menyebabkan orang lain menderita sequelae bahkan jika mereka berhasil pulih sepenuhnya. Prestasi mereka di masa depan mungkin bahkan berakhir di kelas Douwang selamanya. Apakah orang itu mati? Hai Bodong melemparkan tatapannya ke arah 3 awan api berwarna di langit di mana sinar matahari bahkan tidak bisa bersinar ketika dia bertanya dengan ragu-ragu. Meskipun kekuatan dari api teratai Buddha marah luar biasa, setelah semua kelas menjauh dari kelas Douzong, secara alami akan sedikit sulit untuk membunuhnya. Namun, bukan tidak mungkin dia berakhir dengan luka serius atau bahkan lumpuh meskipun kesulitannya sekarat. Xiao Yan tertawa. Sudut mulutnya membawa busur yang dipenuhi dengan kedinginan. Hai Bodong tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia baru saja akan berbicara ketika awan api tebal memancarkan gelombang fluktuasi yang intens. Sebuah lubang segera dibuat di awan api di depan sejumlah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Segera, cahaya emas redup bergegas keluar dari dalamnya. Seseorang bahkan dapat mendengar beberapa suara muntah darah selama waktu ini. Sosok manusia yang tiba-tiba menembus awan api secara alami Yan Luotian yang telah dihantam oleh 3 api lotus berwarna. Namun, yang terakhir saat ini begitu sengsara hingga dia tampak tidak enak dilihat. Pakaiannya hanya duri dan sayap yang indah dan besar di punggungnya tampaknya telah menjadi seperti sayap burung yang telah dicabut semua bulu mereka. Sayap-sayap itu tanpa bulu dan sangat jelek. Rambut Xiao yang tersebar di depan dahinya. Tubuhnya dipenuhi darah segar. Tentu saja, yang paling penting adalah aura Yan Luotian saat ini telah melemah dan kondisi yang sangat lelah. Dari kelihatannya, jelas bahwa dia telah menderita luka dalam yang serius dari ledakan meskipun telah menyelamatkan hidupnya. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi ketika semua orang melihat Yan Luotian yang menyedihkan ini. Sesaat kemudian, sorak-sorai bumi tiba-tiba bergema di langit di atas benteng. Mereka sekali lagi menyaksikan pria muda ini menciptakan keajaiban lain dengan mata kepala mereka sendiri. Xiao Yan telah mengalahkan 3 tetua Mulan dan Yan Luotian dalam 1 hari. Ini adalah 2 ahli Douzong. Seperti pencapaian pertempuran besar sudah cukup untuk memungkinkan Xiao Yan menjadi terkenal di seluruh wilayah barat laut ini. Bersamaan dengan itu, status aliansi Yan dan Kekaisaran Jiama pasti akan dibangkitkan di wilayah barat laut ini. Semua ini diperjuangkan oleh laki-laki muda berjubah hitam di langit dengan mengorbankan hidupnya. Dia telah menyelamatkan Kekaisaran Jiama yang menghadapi nasib hancur dan menyelamatkan banyak orang dari Kekaisaran Jiama dari menjadi pengungsi. Mulai hari ini, Xiao Yan benar-benar akan menjadi pahlawan yang paling dihormati di Kekaisaran Jiama. Gengsi ini akan menjadi sesuatu yang tidak pernah dicapai oleh kaisar sebelumnya dan bahkan Misty Cloud Sect saat itu. Pemuda itu telah maju selangkah demi selangkah dari menjadi sampah klan Xiao sampai hari ini. Mungkin setelah bertahun-tahun,
Kota yang disebut Wutan dengan bangga akan memberitahu semua orang yang tiba di tempat itu bahwa kota mereka telah menghasilkan pahlawan yang telah menyelamatkan seluruh kekaisaran Jiama. Namanya disebut Xiaoyan. Xiaoyan dan Hai Bodong tersenyum sedikit ketika mendengar suara gemuruh bumi yang dipancarkan dari benteng. Mereka mengangkat kepala mereka dan menatap Yan Luotian yang tampak sangat menyedihkan di langit. Setelah ia mengungkapkan dirinya, yang terakhir telah menggunakan tatapan ketakutan untuk melihat Xiao Yan di bawah. Setelah itu, dia buru-buru mengarahkan tubuhnya yang sangat rusak ke sisi tentara aliansi dengan cara yang menyedihkan. Xiao Yan tidak mengejar setelah melihat Yan Luotian melarikan diri. Setelah menggunakan 3 lotus api berwarna, Dou Qi di tubuhnya telah sangat berkurang. Bahkan jika dia mengejar, itu akan sulit baginya untuk menghentikan pihak lain. Selain itu, mengingat cedera di dalam tubuh mantan, Xiaoyan berharap dia tidak dapat sepenuhnya pulih dalam waktu setengah tahun. Oleh karena itu, tidak perlu takut padanya. Mata Xiaoyan bergeser menjauh dari punggung Yan Luotian. Akhirnya, mereka berhenti di medan perang antara Medusa dan pemimpin dari sekte racun. Pada saat ini, keduanya terlibat dalam pertempuran panas yang berapi-api. Bahkan ledakan teratai api sebelumnya tidak menyebabkan mereka teralihkan. Tentu saja, itu bukan karena mereka tidak dapat mendengar atau merasakannya, mereka hanya tidak mampu untuk sedikit terganggu. Ketika menghadapi lawan seperti itu, bahkan sedikit kesalahan dapat menyebabkan mereka berakhir dalam keadaan yang mengerikan. Xiaoyan mengepak sayap apinya. Dia berhenti tubuhnya di tempat yang tidak jauh dari medan perang sebelum berteriak dengan cara yang keras, "Pemimpin sekte racun, 2 dari 3 sekte aliansi Anda Dou Zong telah dikalahkan hari ini. Xiaoyan menyarankan Anda untuk mengundurkan diri sesegera mungkin." 2 orang yang terlibat dalam pertempuran yang intens mengabaikan teriakan Xiaoyan. Jelas, kedua orang itu bertempur dengan cara yang intens dan kejam. Xiaoyan hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat bahwa teriakannya tidak berguna. Dia tidak berani bergabung atau memasuki medan perang itu dalam kondisinya saat ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa menunggu di samping. Mungkin kehadiran Xiaoyan mempengaruhi perhatian seseorang, tetapi pertukaran panas yang awalnya berapi-api di medan perang dipenuhi dengan perubahan mendadak yang tak terduga. Orang bisa melihat bahwa tubuh awalnya cepat milik pemimpin sekte racun tiba-tiba melambat. Medusa menangkap pembukaan ini dengan cara yang sangat licik. Tangannya yang halus tiba-tiba melebar seperti ular berbisa sebelum dengan aneh menceburkan dirinya di dada si pemain. Seteguk darah meludah keluar dari mulut pemimpin dari sekte racun setelah dia menerima serangan itu. Namun, darah segar yang telah dimuntahkan anehnya berubah menjadi panah berdarah yang melesat ke arah wajah Medusa. Panah darah yang tiba-tiba juga menangkap Medusa yang lengah. Pada saat kritis ini, dia hanya bisa memanjangkan telapak tangannya dan meraihnya dengan marah. Namun, panah itu meleleh tiba-tiba setelah dia meraihnya sebelum memasuki tangan Medusa dengan aneh. Semua perubahan ini terjadi dalam hitungan detik. Pada saat Xiaoyan bereaksi, ia menemukan bahwa keduanya telah mengambil beberapa langkah mundur. Wajah mereka tampak agak pucat. Pemimpin dari sekte racun menstabilkan pijakannya. Senyum dingin segera muncul dari sudut mulutnya ketika dia melihat darah cair memasuki tubuh Medusa. Namun, senyum dinginnya baru saja muncul ketika dia tampaknya telah menemukan sesuatu. Tangannya dengan cepat menyentuh wajahnya hanya untuk mengetahui bahwa jilbabnya telah terlempar ketika panah darah itu menyembul beberapa saat yang lalu. Mata Xiaoyan tiba-tiba melesat saat dia menyentuh wajahnya. Segera, wajah cantik yang anggun itu muncul di matanya, mulut Xiaoyan melebar sedikit saat dia melihat wajah yang masih agak akrab. Matanya berkedip beberapa kali. Sesaat kemudian, suaranya tanpa sadar meledak penuh ketidakpercayaan. Dokter peri kecil? Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya.
Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan sharingnya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.